Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana melihat pengumuman ya setelah sebelumnya kita melakukan pendaftaran, status validasi kita sudah valid dan tinggal menunggu pengumuman final. Nah, sebagaimana yang telah tertulis ya di kolom informasi ini bahwa pengumuman final tanggal 3 Juli 2021 jam 12. Nah, itu pengumuman final. Oke, langsung saja ya. Nah, untuk mengetahui pengumumannya, kita tidak perlu repot-repot datang ke sekolahan ya. Ke sekolahan tempat kita mendaftar. Itu tidak perlu lagi seperti itu. Karena sekarang semuanya sudah serba online, full online. Maka kita bisa lihat di halaman ppdb.dikbud.kalbarform.go.id. Jadi di tampilan awal sebagaimana kita mendaftar sebelumnya. Nah, itu tinggal kita klik garis 3 yang ada di atas. Lalu ada bagian informasi, kita pilih. Lalu ada pemenuhan kuota, ya. Kita klik pemenuhan kuota. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bisa dengan cara yang lebih singkat, kita dengan mengetik nama, email, NIK atau NISN yang kita punya, lalu klik tampilkan hasil pendaftaran. Maka nanti akan muncul nama kita ya selaku pendaftar tadi, nama kita, terus keterimanya di mana. Atau cara yang kedua, kita bisa milih berdasarkan nama sekolah. Jadi pilih kabupaten kota, lalu pilih sekolahnya, nama sekolahnya apa ya. Nah, saya contohkan yang berdasarkan nama sekolah. Nah, misalnya mendaftarnya di daerah mana? Yaitu di daerah, misalnya daerah Sintang. Kita pilih kabupaten, Kabupaten Sintang. Lalu pilih nama sekolah. Nah, ini adalah sekolah-sekolah online yang ada di Sintang ya. Jadi ada SMA N1 Sungai Teblian, SMA N1 Sintang, ada SMA 2 Sintang, ada SMA 3 Sintang, SMA 4, SMK N1 Kelam, SMK Negeri 1 Spau, SMKN 1 Sintang, dan SMKN 1 Sungai Teblian. Nah, silakan tinggal dicari. Misalnya di SMAN 1 Sintang. Nah, lalu kita klik tampilkan sekolah. Nah, maka di sini daftar penerimaan sekolah SMN 1 Sintang. Maka di sini sudah ada nama siswa yang dikategorikan masuk dalam penjaringan di SMA Negeri 1 Sintang ya. Nah, ini bisa dilihat berdasarkan jalurnya masing-masing ya. Ini kalau rapot, ini juga ada nilainya ya, nama dan juga nilai. Terus ada di jalur, ini jalur masih rapot. Nah, ini jalur zonasi ya. Nah, silakan nanti dilihat di situ, cari namanya. Kalau misalnya namanya tidak ada di situ, kita bisa juga mencari di sekolahan yang lain. Nah, misalnya kan saat kita mendaftar kemarin, kita ada yang memilih pilihan 1, pilihan 2, dan pilihan 3. Jadi misalnya pilihan pertamanya di SMA 1, pilihan keduanya di SMA 2, pilihan ketiganya di SMA 3. Nah, mungkin di pilihan pertama ini nama kita tidak ada. Kita bisa cari di pilihan kedua. Oh, pilihan kedua saya misalnya SMA 2. Nah, kita bisa cari ya, tinggal klik. Ini tetap kan di Kabupaten Sintang. Sekolahnya SMA 2 Sintang. Lalu kita klik tampilkan sekolah. Nah, maka ini adalah daftar nama-nama siswa yang masuk ke dalam penjaringan di SMA 2. Nah, tinggal dilihat ya, ada tidak namanya di situ. Kalau juga tidak ada, misalnya barangkali masuk di pilihan kita yang ketiga. Pilihan kita yang ketiga apa? Di SMA 3. Nah, kita coba cari SMA 3. SMA 3 Sintang. Lalu klik tampilkan sekolah. Ya. Oke, nah ini ya daftar penerimaan sekolah SMA N3 Sintang. Nah, silahkan dicari namanya. Ya. Nah, jadi untuk pengumuman PPDB online ini, kita tinggal mencari nama sekolahannya saja.
ya di menu ppdb.dikbud.kalbarprop.go.id ya, di halaman itu. Jadi tidak perlu lagi kita repot-repot harus datang ke sekolah ya. Misalnya datang dulu ke SMA 1 ada tidak namanya gitu. Datang lagi ke SMA 2, datang lagi ke SMA 3. Nah, itu kan terlalu memakan waktu. Jadi kita cukup di rumah saja, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Cukup di rumah, masuk di halaman ppdb.dikbud.kalbarprop.go.id, lalu kita pilih tadi informasi, lalu pilih pemenuhan kuota ya. Nah, tinggal dicari. Nah, atau misalnya yang berada di kabupaten yang lain juga sama ya, tinggal pilih saja, sesuaikan. Misalnya di mana, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Melawi, Kuburaya, dan seterusnya ya. Jadi tinggal dicari saja berdasarkan kabupaten, berdasarkan namanya, nama sekolahannya ya. Oke. Jadi tidak perlu repot-repot untuk datang ke sekolah. Jadi cukup diakses melalui handphonenya atau menggunakan laptopnya ya. Jadi bisa diketahui di situ. Nah, untuk yang sudah lulus, misalnya sudah pada pengumuman final ini namanya sudah masuk di sekolahan tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengikuti daftar ulang dan verifikasi berkas fisik ya. Nah, tahapan selanjutnya adalah daftar ulang dan verifikasi berkas fisik yang akan dilakukan insya Allah tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021. Nah, jadi silahkan dicari informasi tentang daftar ulang dan verifikasi berkas fisik di sekolahan tempat kita diterima ya, karena biasanya setiap sekolahan punya cara yang berbeda kaitannya dengan daftar ulang ya dan verifikasi berkas fisik. Dan perlu juga saya informasikan bahwa bagi yang namanya sudah tercantum di pengumuman final tapi tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri ya, dianggap mengundurkan diri. Atau pada masa daftar ulang dan verifikasi berkas fisik, misalnya didapati ada berkas yang tidak sesuai dengan apa yang diupload gitu ya. Artinya ya ada semacam indikasi-indikasi kecurangan gitu. Nah, ini bisa juga digugurkan gitu, pada masa verifikasi berkas fisik ini gitu ya. Nah, dan juga jangan lupa saat daftar ulang dan verifikasi berkas fisik harus mencetak bukti pendaftaran. Nah, saat kita selesai mendaftar kemarin di halaman terakhir itu kan harus login terlebih dahulu, klik masuk. Nah, itu kan ada daftar ulang dan surat pernyataan. Surat pernyataan bisa lewat akun kita yang kemarin. Setelah bukti pendaftaran di atas, lalu di bawahnya ada surat pernyataan yang harus ditandatangani di atas materai 10.000. Nah, atau kalau misalnya daftar bukti pendaftarannya sudah dicetak tapi surat pernyataannya belum, lupa misalnya. Nah, kita bisa buka dari sini juga di informasi di bagian dokumen. Nah, ini ada surat pernyataan PPDB ya. Ada surat pernyataan PPDB 2021. Nah, itu bisa di-download dari situ. Itu untuk surat pernyataan. Jadi bawa surat pernyataan dan bukti daftar ulang ya. Nah, itu di bawah. Mungkin demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.